Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Apa kabar kalian, bucin-bucin Raisa yang udah pasti nungguin Raisa update, cia, yang di prank bilangnya kemarin mau upload, ternyata nggak upload. Ya, siapa suruh nungguin? Karena aku tuh selalu ada aja kerjaan unpredictable. Bohong ya, bohong sih Raisa. Aku tuh 2 hari kemarin gak terima klien, istirahat karena sebelumnya itu aku ada event outdoor di luar, event tarot. Terus sebelumnya itu kan weekend ya. Weekend itu aku sibuk sih guys. Sibuk apa ya? Sibuk scroll TikTok. I'm busy. What busy? Ya, kind of lah, aku scroll TikTok. Sebenarnya kemarin itu kan long weekend kan, karena long weekend ya mungkin badan aku nggak mau kerja, pengennya istirahat juga gitu kayak kalian. Jadi ya gitu deh, istirahat. Ya istirahat sih, sebenarnya tuh mau ngonten, cuma kayak capek gitu. Capek ya, beneran capek. Terus ternyata aku juga ini guys, period ya kan. Ya udah capek moodnya tuh agak-agak berantakan, terus kemarin juga nggak mood buat kerja ya. Ya gitu deh ya, my life update supaya kalian tahu kemana ya Raisa. Nggak kemana-mana, beberapa waktu tetap kerja, beberapa waktu istirahat gitu, sama kayak kalian, kadang pengen istirahat juga. Beberapa kadang muncul di TikTok, kadang juga ngilang di TikTok, kadang muncul di Instagram, kadang juga ngilang di Instagram. Jadi emang agak suka ghosting sedikit sih. Ghostingnya banyak kali. Ya udah itu aja deh, kalau nggak mau denger intro yang panjang ini di skip aja. Kan kalau memang aku suka ngilang kan kita kayak ini ya ramah tamah dulu intronya, kayak minta maaf gitu ya. Apaan sih? Bikin orang makin kesel aja sama si Raisa ini. Oke guys, kalian kangen gak sih sama aku? Pasti dong, kangen kan? Kangen dengerin ini kan, bercandaan aku. Oke geng Raisa, kali ini aku mau bawain video itu, judulnya Dia Yang Akan Mencari Kamu Sebentar Lagi. Sebentar lagi tuh apa ya durasinya? Bingung juga nih. Ya sebentar lagi menurut perkiraan kalian masing-masing deh. Kalau menurut kalian sebentar itu sebulan, ya boleh ya. Kalau menurut kalian sebentar itu 1 minggu, boleh. Jadi terserah kalian aja ya. Soalnya aku gak mau pusing. Gak mau debat, lebih tepatnya. Aku gak mau debat sama netizen ya. Kita punya pikiran dan pandangan masing-masing ya. You do you ya pokoknya. Oke, ini seperti biasa sih, nanti tuh ada energi, siapa aja orangnya, seperti apa gitu maksudnya, deskripsinya nanti kalian tebak sendiri. Ya nanti aja deh kita lihat. Oke, kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke Dia Yang Akan Mencari Kamu Sebentar Lagi. Aku tuh agak bosen deh sebenarnya sama tarot-tarot aku nih, deck aku. Cuma aku tuh kayak pengen beli tapi males gitu ya. Lama soalnya nunggunya. Dari luar negeri ya. Energi Dia Yang Akan Mencari Kamu Sebentar Lagi. Energinya ke kamu. Kalian apa kabarnya? Cie, sosok nanya kabar. Kalian apa kabarnya guys? Coba cerita ya, what happened in your life. Lately gimana gitu energi kalian. Gak apa-apa, cerita aja. Ini kita memang dari dulu selalu bercerita. Boleh cerita sedih, boleh cerita yang happy, boleh cerita random. Energi kamu ke dia. Kamu ke dia tuh selalu terlihat baik-baik aja, happy, fun. Kalau depan dia tuh kayak berusaha ya
nggak nunjukin lah kalau kamu kesel, marah sama orang ini. Kamu tuh seneng sama dia karena dia tuh kayak pekerja keras, terus mapan. Ih, matre kamu tuh, ya. Kamu juga suka kasih dia sesuatu yang manis-manis, ya, suka kasih sesuatu mungkin gifting atau apa ya. Kadang kamu nggak banyak bicara juga nih ke dia, atau kamu pernah atau suka silent treatment ke orang ini. Kalian tuh apa ya? Baper, kalian udah baper ya ke dia ya. Di sini ada tentang perasaan yang baper, suka kepikiran juga. Suka kepikiran. Kalau dia maskulin, kamu ngerasa dia tuh cukup penting buat kamu. Kamu ngerasa dia beda dari yang lainnya. Kamu suka ngasih sesuatu juga ke orang ini. Kadang kamu tuh berusaha baik-baik aja, happy-happy aja, tanpa menunjukkan apa yang kamu rasakan. Kalau udah lama gak ketemu, kayak kamu pengen ketemu dia deh. Iya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia melihat hubungan ini tuh hubungan yang positif. Dalam artian ya gak ada memandang hubungan ini sesuatu yang buruk. Menurut dia juga sama sih, kamu pekerja keras, mapan. Ini banyak ininya soalnya. Koin-koinnya. Dan kadang dia, apa ya, kamu hadir di dalam hidup dia ketika dia lagi kesepian kali ya, atau kayak kosong gitu. Dia suka kepikiran kamu, tapi dia juga agak-agak membatasi diri dari kamu. Dia melihat kamu tuh seseorang yang positif, baik, berbeda dari yang lainnya. Mungkin ada yang hubungannya sudah berakhir, seandainya kamu sama dia pernah menjalin hubungannya. Dia tuh agak misterius, atau bisa juga kedekatan atau hubungan kalian tuh yang tahu cuma kalian berdua aja, nggak dipublish. Ya beberapa orang mungkin nggak tahu. Dia merasa kamu tuh sulit buat dimiliki atau sulit buat dekat sama kamu. Bukan orang yang gampang dekat sama orang-orang kamu tuh, menurut dia. Dan ada rasa mau berjuang. Sama, dia juga kadang gak banyak bicara nih sama kamu. Dia pernah menjanjikan kamu sesuatu. Janji ingin kasih sesuatu, bisa. Janji ingin hubungan yang serius, menikah atau apa juga bisa, ya. Dia suka dengerin cerita-cerita kamu nih. Beberapa mereka mungkin ya morning person apa-apa ya nih ya. Sama sih dia juga menganggap kamu tuh orang yang cukup penting buat dia. Dia akan mencari kamu sebentar lagi. Oh ya, nanti kita bakalan cek kenapa dia cari kamu dan apa yang akan dilakukan deh. Aku kepo soalnya. Kenapa jadi aku yang kepo? Ya karena aku yang baca tarotnya. mulai. Kalian kangen gak sih kalau aku tuh udah lama nggak ngeledekin kalian, alias membuli kalian? Wow, ini banyak sekali binatang di sini. Apakah ini mantan-mantan kalian? Parah, kasar banget. Masa mantan dibilang binatang? Orang mah ya langsung aja sebut apa binatangnya. Misalnya monkey gitu ya. Ngapain bilang binatang? Sebut aja langsung jenis binatangnya. Oke, dia yang akan mencari kamu sebentar lagi. Dia tuh seseorang yang cukup disiplin sama hidupnya. Dia nggak yakin sama hubungan kalian, tapi udah merasa terikat nih ternyata. Bisa-bisanya ya, nggak yakin tapi merasa terikat. Terikat dari mana kalau nggak yakin ya? Dia tipe orang yang optimis, penuh inovasi, dia pekerja keras. Dia tuh lumayan cukup aktif ya orangnya. Dia senang banget bantu-bantuin orang, cukup produktif hidupnya itu. Dia seseorang yang punya passion dalam hidupnya juga nih. Seseorang yang kelihatan banget mau effort berusaha
sangat berdedikasi untuk hidup dan pekerjaan mungkin. Dia suka tantangan, ya mungkin banyak perkembangan juga nih dalam hidupnya. Seseorang yang tahu bagaimana cara bersyukur, seseorang yang hidupnya cukup ini ya, udah merasa fulfillment mungkin orang ini. Tuh, ada passion kan. Tapi bisa juga dia punya passion ke kamu, punya hasrat, ketertarikan. Orangnya cukup berkarisma, independen, charming, dan bertanggung jawab. Ini tipe-tipe orang yang integritasnya dalam pekerjaan tuh hebat sih kayaknya ya. Berdedikasi, bertanggung jawab, stabil hidupnya juga, penuh cinta kasih. Karena kan tadi aku bilang dia suka bantu orang, jadi penuh cinta kasih. Seseorang yang lovable ya, jadi kayak gampang buat disukain sama orang. Jadi kayak nggak ada alasan buat orang lain tuh nggak suka sama dia ya. Mungkin dia juga punya pilihan lain, atau dia menganggap kamu cuma sebuah pilihan. Orangnya jujur, bisa dipercaya. Dia yang akan mencari kamu sebentar lagi. Emang kalian tuh pengen dicariin siapa sih? Coba bilang, pengen dicariin siapa? Dicariin mantan. Nanti ada yang bilang tuh kayak di TikTok, Kak Dina jangan orang masa lalu terus dong. Ya emang aku yang ngatur readingannya. Orang netizennya yang suka masih mikirin mantan. Aku mah bebas, terserah mau bacaannya masa lalu, mau mantan, nggak peduli. Ya emang kan bacaannya, kartunya keluarnya kayak gitu. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Nah, dia yang mencari kamu sesaat lagi. Menurut dia tuh, hubungan kalian tuh rumit. Tapi dia tuh kayak udah jatuh cinta baper. Entah ini orang baru atau orang lama ya. Tapi dia tuh kayak ada rasa kagum, senang aja gitu loh sama kamu. Mau komunikasi kalian lancar atau enggak, banyak ngobrol atau enggak, tapi dia senang sama kamu. Dia suka halu-haluin kamu nih, kepikiran, terbayang-bayang, cie. Orangnya agak membatasi diri kan. Jadi kadang kelihatan kayak kadang membuka diri, kadang menutup diri. Kok gitu ya? Kenapa gitu ya? Kadang menutup diri, kadang membuka diri. Agak labil ya dia ya. Orangnya tuh cukup mapan nih, punya aset, punya apa aja. Jangan-jangan punya sugar daddy ya, makanya punya apa aja dia nih. Tapi ada juga yang masih kekanak-kanakan orangnya. Dan orangnya suka komunikasi sih nih, tipe yang suka komunikasi. Tapi kalau udah lama nggak komunikasi, bisa jadi dia pengen komunikasi. Makanya temanya mencari kamu. Untuk apa? Untuk komunikasi mungkin. Kalau dia maskulin, dia udah baper ya sama kamu nih. Bingung, tapi energinya kayak bingung orang ini harus kayak gimana. Tapi dia nggak mau mikir hubungan ini tuh aneh-aneh. Dalam artian apapun yang terjadi di hubungan ini, dia selalu berpikir positif. Dia suka mencari tahu tentang kamu. Kadang kalau lagi kesepian, sendirian, dia tuh suka kepoin kamu. Senang, orangnya menyenangkan juga sih sebenarnya. Baik, cheerful, menyenangkan sama semua orang. Tapi basicnya memang dia senang gitu, happy kalau dekat sama kamu. Suka ada debat-debat kecil sama kamu, kayak beda-beda pemikiran, pendapat, pola pikir. Orangnya cukup tegas sih sebenarnya. Pernah atau sempat menjauh sama kamu dia nih, karena salah satunya emosi, kesel, terus akhirnya menjauh. Ada rasa ingin memiliki nih kayaknya nih guys, atau dia sebenarnya nggak mau melepaskan kamu ya. Orang ini sering menahan diri untuk nggak bicara, walaupun sebenarnya hasratnya tuh pengen deket atau bicara ke kamu ya. Kenapa kebalik-kebalik gini ya? Kayak aku udah lama banget gak pakai kartu ini ya. Oke, apa sih tadi temanya? Dia yang akan mencari kamu sesaat lagi, sebentar lagi. Apa ya, dia ini, apa dia pernah move on ya dari kamu?
Kalau dia orang masa lalu, ada yang proses move on nih. Orangnya tuh kayak ketergantungan deh. Kalau deket banget, kalau punya hubungan lama sama kamu, orangnya tipenya ketergantungan. Dia menginginkan kamu sih sebenarnya ini. Apa masih menginginkan? Jadinya dia cari kamu ya. Mungkin dari cari nanti jadi ketahuan kalau dia tuh masih menginginkan kamu. Atau ya memang dia menginginkan kamu. Nah, dia tuh usia-usia yang lagi berkembang nih. Banyak deh pencapaian yang lagi pengen dia raih. Ini ada choice mulu dari tadi ya. Hubungan kamu sama dia sebenarnya nggak banyak yang berubah sih. Orangnya cukup cerdas, pintar. Dia itu kelihatan seseorang yang banyak lah pencapaian, perkembangan di dalam hidupnya. Hidupnya tuh kelihatan kayak hidup-hidup yang gak ada masalah gitu ya. Kayak benar-benar banyak blessing di dalam hidupnya. Ada yang kreatif, tuh achievement kan. Aku bilang apa tadi? Ada seseorang yang banyak pencapaian. Dia itu tipe-tipe yang bermanfaat hidupnya buat sekelilingnya. Entah jadi apa dia di dunia ini, tapi kayak bermanfaat. Dia merasa kayak ketemu kamu tuh sudah ditakdirkan sama semesta. Dia cukup bersyukur juga sih bisa ketemu sama kamu. Ini bisa jadi seseorang dari masa lalu juga nih, ada ini pas soalnya katanya. Dia nggak suka keributan, dia lebih suka yang damai-damai, ketenangan. Dan orangnya cantik, ganteng. Orangnya kayaknya nggak banyak ngomong deh, nggak banyak bicara, introvert atau apa ya. Bisa jadi dia nih kayak pergi menghilang atau kemana ya. Kayak mungkin kalian nggak tahu kabar masing-masing. Dia ngerasa kehadiran kamu tuh membawa warna baru nih dalam hidupnya. Beda aja gitu kamu menurut dia. Tuh kalian tuh suka chatan. Kebanyakan ngobrolnya sama kamu itu by chat ya. Bukan by phone gitu. Bisa jadi orang baru ya. Ini ada new nih soalnya. Dia tuh suka kepoin kamu sih. Kepoin kamu, memperhatikan kamu. Oh ya kayak kepo aja gitu. Kepo, pengen tahu, diam-diam sih kebanyakan kepoinnya. Dia pernah melakukan kesalahan gak ya? Jadi keponya tuh ada rasa takut sebenarnya. Dia tuh ketemu kamu kayak merasa kamu tuh beda aja gitu loh. Kayak ketemu something new nih. Beda dari yang lainnya yang sebelumnya dia gak pernah rasakan itu. Ada orangnya yang suka berenang, suka pantai atau suka laut. Orangnya tuh energinya yang masih kayak playfulness, masih kayak mau main-main kesana kemari. Aku belum bisa bilang sih dia cuma sekedar have fun atau serius sama kamu ya. Dia seseorang yang suka bermanifestasi nih. Apakah dia memanifestasi kamu? Tuh dia suka menggunakan intuisinya untuk tahu kabar kamu. Apapun yang kalian tanyakan saat ini jawabannya adalah yes. Ayo, kalian lagi mikirin apa saat ini? Ada seseorang yang mau minta maaf. Makanya aku bilang nih kayak seseorang yang kepo, tapi dia ada rasa takut gitu loh. Keponya kayak kepo takut. Nah, di sini ada forgiveness. Apakah dia seseorang yang mau minta maaf sama kamu? Atau minta dimaafkan? Orang ini kayak pernah pergi ya, sempat menjauh atau pergi. Karena merasa bersalah, tapi dia masih suka ingat sama kamu sih. Merasa ada masalah yang belum selesai di antara kalian. Oke, kita cari tahu dulu ya, kenapa dia akan mencari kamu sebentar lagi. Kenapa? Ya suka-suka aku dong, kata dia. Dia mencari kamu, kayaknya mau aja ketemu deh. Ada sesuatu yang mau dia bicarakan, yang selebihnya dia masih tertarik sih sama kamu. Kayak ada aja ketemu. Ada yang masih fokuskan kamu, ada yang ingin mendengar kabar kamu langsung, dari diri kamu langsung. Ada yang ingin mencoba memperbaiki hubungan kalian, entah apapun statusnya ya. Dia merasa kamu tuh sulit buat dicari, buat dideketin. Dia masih pengen sih kayak mendekat, memiliki. Karena di sini ada gambar yang kayak pengen memiliki kamu gitu. Masih menginginkan sih lebih tepatnya.
Ada sesuatu yang dia rencanakan nih. Kenapa dia mencari? Kayak dia butuh kamu sih kayaknya nih. Ada beberapa yang tahu kalau kalian tuh marah, jadi pengen approach kamu, mungkin entah minta maaf atau untuk baik-baikin kamu. Dia pengen ada sesuatu yang berubah nih di hubungan kalian. Seandainya kalian dulunya diam-diaman, ya mungkin dia pengen adanya komunikasi, ya sesuatu yang berubah. Banyak dari mereka yang ngerasa kalian itu sakit hati, patah hati, jadi kayak ingin menyembuhkan luka. Plus emangnya dia menyembuhkan luka, ya. Ada yang masih baper sih ke kamu, punya perasaan, jadi ya masih fokuskan kamu. Ada diri mereka yang tidak baik-baik saja, ya. Masih ada perasaan, ya, ada kartu ini The Lovers-nya mungkin. Masih ada perasaan walau nggak begitu yakin sebenarnya. Mungkin kalau ada masalah pengen ini sih, pengen masalah di antara kalian selesai, karena banyak yang komunikasinya juga nggak baik, hubungannya juga masalah makin rumit, jadi kayak pengen memperbaiki aja hubungan kalian. Ada yang kayak minta kejelasan perasaan dia yang ingin mencari kamu sebentar lagi. Pasti netizen bilang, kenapa shuffle kartunya kayak gitu? Ya karena aku mau. Kenapa nggak nunggu kartunya jatuh? Kenapa nggak dicabut? Ya karena aku nggak mau. Aku tuh nggak suka yang ribet-ribet guys, sumpah. Kemarin tuh aku kan ada event, terus IO-nya itu kan ngajak aku technical meeting, terus minta aku datang ke kantornya mereka buat ambil tiket, karena kan acaranya itu di Ancol ya. Terus aku bilang aku keberatan untuk ambil ke Ancol gitu, karena aku keberatan untuk ambil ke kantornya mereka karena lumayan jauh ya. Dan menurut aku itu ya jauh, makan waktu, dan aku kan juga banyak kerjaan. Terus technical meeting aja tuh online aku gak mau guys. Paling ya technical meeting 10 menitan, tapi aku nggak bilang nggak mau, tapi kayak ya aku jawab gitu, ya buat apa, paling cuma nanti di sana aku kayak gini-gini aja kan gitu. Akhirnya ya udah, mungkin mereka kesel, tapi pas eventnya berjalan akhirnya aku bilang ya saya thank you gitu setelah eventnya selesai. Terus akhirnya ya mereka bilang walaupun gak ada technical meeting, walaupun gak ada ketemuan, tapi mereka puas gitu sama hasil kerja aku yang aku event tarot itu. Apa hubungannya sama shuffle? Ya hubungannya adalah aku gak suka yang ribet-ribet gitu, makanya kalau ada orang ribet aku gak suka. Tapi kalian lama-lama pasti tahu sih sifat aku gak suka ribet. Kalau ada komen ini minta itu, aku gak suka yang ribet. Oke, kita balik lagi ya sayang-sayangku. Tapi aku yakin kok banyak orang yang gak suka keribetan. Pasti kalian juga kan. Nah, perasaan dia ke kamu, dia ngerasa cukup dekat sama kamu sebenarnya, tapi entah kenapa kadang ada sesuatu yang bikin berjarak gitu kalian. Entah apa nih, ada orang lain atau kalian gengsi atau gimana. Tapi orang ini kayak pengen aja kamu ketemu sih, face to face, kayak one by one gitu, 4 mata. Ada yang pengen renewal atau new beginning, kayak ada something new di sini yang pengen dia pengen dia maintain gitu ya, yang pengen dia bangun di sini. Kenapa? Karena dia tuh entah kepikiran kamu atau dia menganggap hubungan ini nih penting menurut dia, atau penting untuk di-maintain. Perasaannya cukup besar nih kayaknya ke kamu. Kayak kamu tuh tipenya dia. Ya beberapa tipenya dia. Jadi itu yang bikin dia kayak tetap fokus ke kamu. Ada sesuatu yang mau dia tawarkan. Basicnya sebenarnya kan ada feeling, ada cinta sih. Ada sesuatu juga yang bikin dia nggak yakin. Sebenarnya dia bingung sih mau melanjutkan atau enggak. Beberapa sih kayak udah yakin udahan aja lah sama kamu, tapi nggak yakin juga mau udahan gitu.
perasaannya, ada yang ngerasa komunikasi atau intensinya itu ya, intensitas komunikasinya itu makin lama makin berkurang sama kamu, tapi perasaannya masih ada. Ada yang kangen, makanya pengen ketemu sama kamu. Perasaannya dia udah baper ke kamu, entah ini hubungannya baru atau enggak, tapi dia udah baper sih. Beberapa mereka tuh kayak pengen cari perhatian kamu, kayak pengen nunjukin betapa dia tuh happy dekat sama kamu, kenal sama kamu. Pengen bikin kamu happy sih di sini, kayaknya ada sesuatu yang pengen dia berikan gitu, something sweet atau apalah. Dan perasaannya dia pengen memperlakukan kamu dengan baik sih, aku lihatnya. Ada energi terparty nih di sini ya. Apa ya? Senang, happy sih. Energinya energi yang fun di sini. Bukan berarti dia mau main-main, tapi lebih ke ya pengen ngajak kamu ketemu, main, pengen do some fun, sesuatu yang bikin happy gitu. Pengen ada sebuah komunikasi yang intens sih. Sekalipun ini kelihatan dia kayak maju mundur, aku lihatnya ya. Oke, itu aja guys. Cepat banget ya, total 30 menit ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang ingin mencari kamu sebentar lagi. Zodiaknya ada zodiak Capricorn, Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius, Gemini, Leo, Taurus, Aries, Scorpio. Inisial hurufnya dia. Inisial hurufnya ada huruf Q, B, N, Y, H, U, J, M, X, T, G, O, dan R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.